Kaisar Agung Seni BLADIRI. Bab 3491 Perangkap Kekosongan. Tidak lama setelah itu, peraturan untuk Invincible Prodigy Battle diumumkan. Setelah melihat apa yang disebut aturan-aturan ini, Luo Xiu dan anak muda lainnya yang hadir segera mengerti mengapa pertempuran keajaiban ini dipilih untuk diadakan di planet api penyucian ini. Malapetaka akan datang cepat atau lambat. Bagi setiap pendeta di dunia abadi, yang akan dihadapinya pada akhirnya pastilah musuh yang kuat yang menghancurkan dunia virtual. Keberadaan Purgatory Star adalah untuk memenjarakan sejumlah besar makhluk dari dunia Destruction. Setiap generasi jenius akan datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman dan bertarung dengan makhluk-makhluk dari dunia Destroy the Void di Purgatory Star. Oleh karena itu, kali ini pertempuran ajaib dipilih untuk diadakan di sini. Maka isi peraturannya tentu saja mencakup persyaratan untuk bertarung melawan makhluk penghancur. Makhluk yang paling umum di dunia kehancuran adalah ras virtual dan mayat hidup. Jika tidak dalam kondisi bertarung, Void tidak akan berubah menjadi bentuk hantu, tetapi akan muncul dalam kondisi normal. Yang disebut kondisi normal adalah makhluk humanoid dengan tubuh yang terbuat dari emas hitam, dengan sepasang pupil vertikal yang bersinar dengan cahaya merah yang haus darah. Sendi-sendi anggota badan juga memiliki taji tulang tajam yang menjulur keluar, yang ganas dan menakutkan, seperti senjata tempur alami. Di suatu tempat di api penyucian, beberapa klan Su memakan binatang buas yang telah dibunuh. Binatang buas ini panjangnya ratusan kaki, tetapi hanya bisa digunakan sebagai makanan di sini. Puncak dari kewibawaan, total ada 9 klan virtual dengan tingkat penghormatan tertinggi. Kecuali Kaisar mengambil tindakan, mereka tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Beberapa biksu muda dari istana Jiutian bersembunyi di kejauhan. Setelah saling memandang, wajah mereka menjadi sedikit serius. Di medan pertempuran dua dunia, Eternity dan Muxu, para penguasa, yang juga dikenal sebagai orang suci, hanya bisa menjadi prajurit setingkat umpan meriam, sehingga jumlah makhluk Mieksu terbesar di planet api penyucian juga berada pada level ini. Namun masalahnya adalah bagi generasi muda pada tahap ini, tidak semuanya memiliki pengalaman bertarung melawan makhluk penghancur kehampaan. Kultivasi beberapa orang telah mencapai level Kaisar Agung, tetapi masih banyak orang yang kultivasinya masih di level Kaisar Agung. Di level penguasa suci, ambil contoh murid-murid istana Jiutian ini. Di antara generasi muda, mereka dapat dianggap sebagai jenius yang cukup baik, tetapi mereka kurang memiliki pengalaman dalam melawan makhluk-makhluk penghancur kehampaan. Pemahaman mereka tentang makhluk-makhluk penghancur kehampaan hanya dapat dipelajari melalui catatan. Untungnya, mereka tahu sedikit tentang hal itu, sehingga mereka tahu bahwa orang-orang virtual ini sulit untuk dihadapi, jadi mereka tidak bertindak gegabah. Menurutku, sebaiknya kita mundur. Kalau level kultivasimu tidak di atas level Kaisar, kau pasti akan mati jika terus maju. Ya, kudengar klan Su sangat cepat. Begitu kita ketahuan, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri meskipun kita mau. Beberapa murid istana Jiutian berkomunikasi satu sama lain melalui kesadaran spiritual, dan mereka memiliki niat untuk mundur. Apakah kamu sudah kenyang? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, menyebabkan jantung beberapa murid istana Jiutian yang tersembunyi di kejauhan berdetak kencang, dan ekspresi mereka berubah karena terkejut. Karena mereka bahkan tidak tahu ada seseorang yang datang. Melihat ke atas, ke arah asal suara itu, bahkan di dekat pemandangan berdarah dari 9 orang Void yang haus darah memakan binatang buas, ada sosok di pohon besar dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat ke bawah dan menelan makanan berdarah. Suku-suku virtual itu. Jika sudah kenyang, Anda bisa berangkat. Suara samar itu terpancar jelas ke segala arah, dan sosok berpakaian hitam itu memiliki tatapan dingin tanpa emosi apapun. Ledakan. Saat berikutnya, suara gemuruh bergema, dan cahaya tak berujung membanjiri tempat di mana 9 klan Su sedang makan. Orang itu adalah, itu dia, jenius sejatiku, yang ketujuh tertinggi, Luo Xiu. Beberapa murid istana Jiutian meliriknya dan mengenali identitas pria berpakaian hitam itu. Kondisi Luo Xiu saat ini sudah berada di tahap tengah Kaisar Agung. Itu hanya beberapa klan virtual tingkat suci, tetapi dia tidak menganggap mereka serius sama sekali. Namun kali ini dalam Invincible Prodigy Battle, ronde pertama tugasnya adalah memburu sebanyak mungkin makhluk penghancur kehampaan. Semakin banyak makhluk penghancur kehampaan yang kamu buru, semakin kuat kekuatanmu, dan semakin tinggi peringkatmu. Budidaya abadi harus dikutuk. 9 klan Void meraung.
Mereka tampaknya tidak menyadari betapa besarnya jurang pemisah antara mereka sebagai mangsa dan pemburu ini. Ledakan. Klan Su mengira dia bisa menyerang secara diam-diam dengan kecepatannya yang luar biasa, tetapi baru saja dia menyerbu ke depan, dia dipukul oleh Luo Xiu. Ada sebuah token yang tergantung di pinggang Luo Xiu. Setelah dia membunuh Klan Su, token itu memancarkan cahaya redup, mencatat prestasinya. Ketika cahaya terang itu berangsur-angsur menghilang dan menjadi tenang, 9 klan Void yang haus darah dan brutal telah menghilang. Hanya sosok Luo Xiu yang tersisa, berdiri di langit, mengejutkan pikiran beberapa murid istana Jiutian yang tertidur di kejauhan dan tidak berani bergerak gegabah. Dia sangat kuat. Bahkan jika alam kaisar dapat menghadapi suku-suku virtual itu tidak akan semudah itu. Kekuatannya jelas jauh melampaui alam kaisar biasa. Beberapa murid istana Jiutian saling berpandangan, merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, mereka telah lama berdiam di sini tanpa berani bergerak. Alhasil, Luo Xiu berjalan keluar dengan santai dan dengan lambaian tangannya, 9 klan Su yang haus darah dan kejam itu pun musnah. Makan dia. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Di kedalaman area ini, tidak hanya ada 9 klan virtual tadi, tetapi ada lebih banyak lagi. Yang lebih menakutkan adalah 4 klan Su yang memancarkan aura kaisar menyerbu ke arah Luo Xiu, seolah-olah lengan mereka yang terbuat dari emas hitam berubah menjadi senjata sihir yang sangat tajam, merobek langit dan menghancurkan dunia. Keempat klan Void ini semuanya adalah level kaisar. Dengan kekuatan serangan klan Void yang tidak dapat dihancurkan, bahkan senjata sihir level kaisar pun dapat dihancurkan dalam sekejap. Tidak hanya itu, 3 klan virtual lainnya juga muncul. Tubuh mereka tidak berubah menjadi entitas, tetapi menjadi bentuk hantu. Mereka berputar di belakang Luo Xiu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan membunuh mereka tanpa suara. Dengan 7 klan virtual tingkat kaisar, ini hampir merupakan jalan buntu. Dan jelaslah bahwa 9 klan virtual tingkat suci yang terekspos di permukaan hanyalah umpan. Sementara Luo Xiu dan generasi muda memburu makhluk-makhluk penghancur kehampaan di planet api penyucian, makhluk-makhluk penghancur kehampaan ini juga memburu mereka. Lagi pula, makhluk-makhluk penghancur kekosongan yang dipenjara di bintang api penyucian bukanlah binatang buas tanpa kecerdasan. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, beberapa murid istana Jiutian di kejauhan merasa ketakutan. Meskipun hubungan antara istana Jiutian dan Luo Xiu sangat buruk, bahkan ada sedikit kebencian di dalamnya. Namun dibandingkan dengan keluhan-keluhan ini, permusuhan antara Eternal dan Miexu lebih penting, sehingga mereka secara naluriah tidak ingin Luo Xiu, seorang jenius yang berbakat dan berpotensi, mati di bawah pengepungan makhluk-makhluk Miexu. Namun, meskipun mereka berpikir seperti ini, mereka tidak berdaya karena ada 7 klan Void tingkat Kaisar Agung. Bahkan jika mereka bergegas keluar, mereka hanya akan mati dan mereka tidak akan dapat membantu. Luo Xiu dalam bahaya. Di antara para murid istana Jiutian, pemuda yang memimpin kelompok itu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pengepungan 7 klan virtual tingkat Kaisar, entah disengaja atau tidak, sekalipun Luo Xiu sangat kuat, dia pasti akan menderita kerugian besar, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Haha. Apakah kamu pikir kamu menyembunyikannya dengan baik? Namun, dalam menghadapi pengepungan seperti itu, wajah Luo Xiu sangat tenang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Bab 3492 Metode Naga Petir Diri Sejati. Apakah kalian menemukan kami? Beberapa murid istana Jiutian di kejauhan tercengang. Mereka pikir mereka bersembunyi dengan baik. Dengan bantuan harta rahasia di tubuh mereka, selama mereka tidak terlalu dekat, bahkan yang kuat di atas level kaisar tidak dapat mendeteksi mereka. Tempat persembunyian. Tidak, bukan berarti kita ketahuan. Sepertinya Luo Xiu sudah tahu kalau ini jebakan. Seseorang berkata dengan suara berat. Bodoh sekali. Dia malah ikut campur meskipun dia tahu itu jebakan. Apa dia benar-benar mengira dirinya tak terkalahkan? Dia terlalu keras kepala dan sombong. Beberapa orang menggelengkan kepala, merasa bahwa tindakan Luo Xiu terlalu gegabah dan dia mungkin akan menderita kerugian besar. Masih belum diketahui apakah dia bisa selamat. Teknik naga petir sejatiku. Luo Xiu melangkah maju, sosoknya pun langsung lenyap, digantikan oleh naga guntur yang dibalut guntur ungu. Metode naga petir pada mulanya merupakan metode tahu diri sejati yang diciptakannya. Setelah dia menggunakan jati dirinya untuk membangun fondasi Tao, memadatkan prinsip jati dirinya, dan memurnikan benih sumber jati dirinya, seluruh Tao dan Dharma yang dia ciptakan menjadi jati dirinya sendiri. Dua kata, diri sejati, bukan hanya sekedar awalan.
Ledakan. Guntur yang mengerikan membanjiri langit, dipenuhi aura kehancuran. Apa? Hukum macam apa ini? Ini sama sekali bukan Tao petir, tetapi Tao yang belum pernah terlihat sebelumnya, yang berevolusi menjadi petir. Dalam sekejap, 7 klan virtual tingkat kaisar mengeluarkan teriakan ngeri. Jenis Tao yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya, berarti mereka tidak dapat menemukan cara yang masuk akal untuk bertarung. Ah! 2 teriakan melengking terdengar. 2 anggota klan virtual tingkat kaisar yang ingin menyelinap menyerang Luoxiu dari belakang terkena serangan naga guntur ungu yang berubah wujud menjadi Luoxiu, dan ekor naga itu menyapu mereka. Area kehampaan yang luas langsung diledakkan oleh ekor naga itu, menimbulkan suara keras seperti guntur. Kedua anggota klan virtual, yang kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar agung, hampir tidak memiliki perlawanan, dan tubuh wujin mereka yang kokoh dan kuat segera terkoyak-koyak. Apakah ini klan Void tingkat kaisar? Mereka terlalu lemah. Naga petir ungu itu berbicara dengan bahasa manusia, dan tubuhnya yang besar hampir setinggi 10.000 meter, melayang di udara. Melihat ke bawah, tampaknya seluruh dunia telah menjadi lebih kecil berkali-kali lipat dalam pandangan. Melarikan diri. Reaksi pertama dari 5 klan Su yang tersisa adalah melarikan diri. Namun, cakar naga guntur yang besar menutupi dunia, dan Tao yang kuat menyegel ruang tersebut. Ledakan. Ketika cakar naga itu jatuh, bumi retak dan tenggelam, dan 5 klan virtual tingkat kaisar yang tersisa lenyap begitu saja. Naga 10.000 guntur juga berangsur-angsur menghilang. Sosok Luoxiu muncul kembali, dan tanda di pinggangnya berkedip satu demi satu, merekam setiap makhluk penghancur kekosongan yang dibunuhnya. Setelah membunuh makhluk penghancur kehampaan dengan kekuatan yang berbeda, token akan secara otomatis mencatat skor. Orang dengan skor akhir tertinggi akan menang di babak pertama. Tujuan dari Invincible Prodigy Battle adalah untuk memilih prodigi terkuat dan tak terkalahkan dari generasi muda di dunia. Oleh karena itu, baik itu ronde pertama atau pengaturan lainnya nanti, semua orang akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai performa maksimal. Miliki. Tentu saja, Luoxiu telah menemukan murid-murid istana Jiutian bersembunyi di kejauhan. Namun, dia tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan terus mencari tempat persembunyian makhluk penghancur kehampaan lainnya. Sama seperti banyak pendeta generasi muda yang memburu dan membunuh makhluk-makhluk hampa di sini. Para makhluk punah yang dipenjara dan hidup di bintang api penyucian juga tahu betul bahwa tujuan penggarap abadi memenjarakan mereka di sini adalah untuk menggunakan mereka guna mengasah para biarawan muda di dunia abadi. Oleh karena itu, mereka juga akan memburu anak-anak muda yang datang ke sini untuk merasakannya. Dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sejati Taoisme, kesadaran spiritual Luoxiu juga menjadi agak berbeda dari biksu lainnya, sehingga ia dapat merasakan beberapa hal yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Fluktuasi napas yang istimewa. Menemukannya. Setelah beberapa saat, mata Luoxiu sedikit menyipit, dan sebuah swastika muncul dan berputar di pupilnya. Dalam jangkauan persepsi spiritualnya, ia menemukan aura lebih dari 20 makhluk penghancur Void tingkat kaisar, termasuk ras Void, mayat hidup, dan ras lain yang unik di dunia penghancur Void. Namun, pada tahap ini, tidak ada tantangan bagi lawan setingkat kaisar. Akan sangat bagus jika kita dapat menemukan orang-orang hebat di tingkat Yuanlun. Ada dorongan dalam hatinya untuk mencoba. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat kekuatannya saat ini, Luoxiu merasa bahwa jika dia hanya berada di alam roda sumber, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkannya, setidaknya dia tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Berdengung. Dengan sekejap sosok Luoxiu menghilang di tempat, dan kesadaran ilahinya telah terkunci pada 4 makhluk penghancur kehampaan tingkat kaisar yang berada ribuan mil jauhnya. Burulah makhluk penghancur kekosongan. Semakin banyak yang kau bunuh dan semakin tinggi level yang kau bunuh, semakin tinggi pula skornya. Sepertinya aku harus mempercepat kemajuan. Lagi pula, tidak ada makhluk penghancur kekosongan yang sangat kuat. Selain aku, ada banyak. Tidak akan sulit bagi beberapa orang untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini dalam benaknya, kecepatan Luoxiu menjadi semakin cepat, dan jarak ribuan mil ditempuh hampir dalam satu tarikan napas. Anda harus tahu bahwa ini bukanlah kehampaan yang sunyi dan kacau. Hampir semua orang berhati-hati saat bergerak di Purgatory Star. Tidak banyak orang yang berani bertindak gegabah seperti Luoxiu. Setelah Luoxiu pergi, beberapa murid istana Jiutian yang bersembunyi di kejauhan saling memandang, sedikit tertegun dan tidak dapat pulih. Itukah yang maha tinggi ketujuh?
Inikah kekuatan kejeniusanku yang sesungguhnya? Pria yang sangat menakutkan. Melihat generasi muda istana Jiutian, siapa yang bisa menjadi lawannya? Saya khawatir bahkan dia yang juga salah satu dari 12 tertinggi tidak begitu ganas dan kuat, bukan? Pada saat yang sama, di tempat di mana banyak generasi muda berkumpul sebelumnya, ada sebuah alun-alun besar yang tergantung di udara, dan di atas alun-alun tersebut ada sebuah kuil kuno. Orang tua yang bertanggung jawab atas pertempuran jenius yang tak terkalahkan ini sedang duduk di istana kuno. Selain lelaki tua itu, ada pula para tetua dari 9 tempat suci abadi, serta beberapa tetua sakti dari klan besar, yang juga datang ke sini. Mata semua orang tertuju pada layar cahaya yang diproyeksikan oleh formasi itu. Token yang dibawa oleh setiap anak ajaib terhubung dengan formasi ini. Selama seseorang membunuh makhluk penghancur kehampaan, skor akan berubah, dan pemeringkatan waktu nyata akan dilakukan pada layar cahaya yang diproyeksikan oleh formasi ini. Setidaknya ada ratusan orang kuat dari generasi tua berkumpul di sini. Bagaimanapun, pertarungan antara para jenius yang tak terkalahkan sangat penting, belum lagi kehormatan. Yang lebih penting, peringkat akan bergantung pada perhatian para petinggi. Orang nomor 1 sekarang adalah manusia, Yun Tianzun. Tempat kedua adalah peri Yue. Peringkat yang diproyeksikan di layar cahaya hanya dapat dicantumkan hingga 100 paling banyak. Sedangkan yang di luar 100, mereka sudah dianggap kategori yang tidak layak diperhatikan. Tentu saja, mereka tidak memenuhi syarat untuk ditampilkan namanya di hadapan generasi yang lebih tua. Di mata yang melihatnya, ini baru babak pertama pertarungan antara para jenius yang tak terkalahkan. Kedelapan dewa abadi menyeberangi lautan dan menunjukkan kekuatan magis mereka. Dalam waktu yang ditentukan, siapapun yang membunuh makhluk penghancur kehampaan yang lebih banyak dan lebih kuat akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Ini adalah ujian dan semacam pelatihan. Meskipun ada banyak sekali makhluk penghancur kehampaan di bintang api penyucian, makhluk penghancur kehampaan itu tidak mudah dibunuh, terutama mereka yang kultivasinya telah mencapai tingkat kaisar agung atau lebih tinggi. Mereka sangat sulit dihadapi, setidaknya bagi sebagian besar dari mereka. Sangat sulit bagi para biksu muda. Bab 3493 Kebangkitan yang tak terhentikan. Apakah nama Luo Xiu hanya ada di posisi ke-10? Pria tua bernama Sulau itu menatap layar cahaya. Dia tidak melihat nama orang lain, tetapi memperhatikan nama Luo Xiu dari awal hingga akhir. Karena dibandingkan dengan penyihir lainnya, dia mengetahui asal-usul dan asal-usul semua orang. Hanya Luo Xiu yang seperti misteri, seperti anomali yang tiba-tiba muncul, bangkit dengan kuat dan tak terhentikan. Dibandingkan dengan mereka yang mendominasi keturunan, Luo Xiu tidak diragukan lagi lebih diperhatikan dan disukai. Bagaimanapun, dialah orang yang dipilih oleh Imperial Master. Keberadaan Imperial Master, terutama bagi monster-monster tua yang telah bertahan hidup lebih lama, memiliki makna yang luar biasa. Naik seperti komet, tidak buruk untuk mencapai hasil seperti itu. Seorang lelaki kuat dari generasi tua membelai jenggot putihnya dan tersenyum tipis. Menempatkannya pada peringkat ke-7 di antara 12 makhluk tertinggi adalah sedikit melebih-lebihkannya. Liu Hao, yang mengandung pedang tertinggi, berada di peringkat ke-11 di antara 12 tertinggi. Dia bertarung melawan Luo Xiu sebelum dimulainya pertempuran keajaiban tak terkalahkan dan sedikit lebih rendah, tetapi sekarang dia berada di peringkat ke-8. Ya, ada orang yang terlalu dibesar-besarkan, ada pula yang diremehkan. Kekuatan Luo Xiu mungkin bagus, tetapi membunuh musuh di medan perang adalah hal lain. Itu adalah prestasi yang memalukan. Banyak orang kuat dari generasi tua berdiskusi satu sama lain, dan sebagian besar perkataan yang dibicarakan orang-orang ini ditujukan dan menolak nama Luo Xiu. Jelas mereka tidak ingin Luo Xiu Hui melanjutkan legenda bangkit lagi dalam pertempuran para jenius yang tak terkalahkan ini. Tetapi sementara para tua-tua dan orang-orang berkuasa masih berdiskusi, tiba-tiba seseorang menunjuk ke layar cahaya dan berkata, peringkatnya telah berubah lagi. Perubahan? Masuk akal jika tidak akan ada perubahan dalam peringkat. Coba saya lihat. Yang lain melihat. Dan nama Luo Xiu telah menghilang dari posisi ke-10. Pembunuhan seperti itu sungguh membosankan. Pada saat ini, sosok Luo Xiu bergerak cepat menembus hutan. Artinya, bintang api penyucian sangat besar. Jika ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia mungkin dapat mengitari seluruh bintang dengan sangat cepat. Pada dasarnya, dia membunuh makhluk penghancur kekosongan tingkat kaisar biasa dengan satu gerakan.
Mereka yang dapat mencapai tahap tengah Kaisar Agung hampir tidak dapat menahan 2 pukulannya. Dengan kata lain, ini sedikit lebih merepotkan pada tahap akhir Kaisar Agung, tetapi ini juga merupakan masalah yang dapat diselesaikan dalam 10 pukulan. Anda tahu, dengan kecepatan pukulan Luo Xiu, tidak ada banyak perbedaan antara 10 pukulan dan 1 pukulan. Hal ini juga membuat Luo Xiu sendiri menyadari bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Dengan kultivasinya di tahap tengah Kaisar Agung, dia dapat melewati tahap akhir Kaisar Agung tanpa hambatan apapun. Liu Hao, yang pernah bertarung melawannya sebelumnya, memiliki embrio pedang tertinggi dan berada di puncak level Kaisar Agung. Dia masih belum sebanding dengannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Luo Xiu saat ini telah sepenuhnya melampaui level Kaisar Agung. Sosok yang mengenakan jubah hitam, dengan rambut panjang berwarna ungu merah yang sedikit mempesona dan mempesona. Sosok Luo Xiu bergerak cepat melewati hutan yang luas. Dalam induksi kesadaran spiritualnya, aura penghancur makhluk hampa keluar satu persatu. Seperti lilin di malam yang gelap, itu muncul dengan jelas. Makhluk penghancur kehampaan di level Kaisar, kecuali beberapa individu yang lebih kuat, pada dasarnya dapat ditangani dengan satu gerakan. Sedangkan untuk makhluk penghancur kehampaan di bawah level Kaisar, dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, ia dapat menamparkan mereka sampai mati dengan sekali tamparan. Sebanyak yang dapat kau tembak sampai mati. Seiring kecepatan Luo Xiu yang semakin cepat, ia membunuh semakin banyak makhluk penghancur kehampaan. Token di tubuhnya pada dasarnya bersinar sepanjang waktu, terus-menerus mencatat pencapaiannya dan menghitung ulang nilainya. Pada saat yang sama, di istana kuno di langit di titik kumpul, di layar cahaya di depan banyak pakar senior, nama orang yang awalnya berada di peringkat ke-10 menghilang. Skornya mulai meroket dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, terus-menerus melampaui semua orang di depannya. Nama ini palsu. Sekalipun mereka setenang monster tua ini, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak aneh pada saat ini. Karena di saat mereka tercengang, nilai Luo Xiu tiba-tiba meroket, mencapai posisi ke-7. Ini seperti tamparan di wajah monster tua, karena tadi dia mengatakan bahwa Luo Xiu menduduki peringkat ke-7 di antara 12 tertinggi dan tidak layak menyandang namanya. Kini tamparan itu tepat di wajahnya, membuat wajah tuanya terasa panas. Ini tidak mungkin. Baru beberapa saat, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin? Seorang tetua dari istana Jiutian berdiri dan berteriak. Ya, pasti ada yang salah di sini. Seorang lelaki tua dari keluarga tempat Liu Hao berasal juga mengerutkan kening dan berkata, karena tadi Liu Hao masih berada di urutan ke-8, di atas Luo Xiu. Dia cukup senang, tetapi dia dilampaui dalam sekejap mata, yang membuatnya merasa seperti telah memakan kumbang kotoran. Banyak pria kuat dari generasi tua mengerutkan kening, dan banyak dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke Tuan Su. Tuan Su, Anda harus menyelidiki masalah ini dengan saksama. Jika dia melakukan penipuan, dia harus dihukum berat, kata seseorang. Tidak bisa begitu. Luo Xiu memang selalu luar biasa. Setiap kali dia diremehkan, dia akan menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan. Mungkin dia memang punya kekuatan ini dan bisa dengan mudah membunuh penghancur tingkat Kaisar. Dia bisa membunuh banyak makhluk virtual dalam waktu singkat, jadi nilainya bisa meningkat begitu cepat. Di antara semua kekuatan di dunia abadi, tidak semua orang memusuhi Luo Xiu. Ada juga beberapa orang yang bermaksud baik. Namun, orang-orang ini umumnya berasal dari kekuatan yang lebih lemah dan tidak senang bahwa sejumlah besar sumber daya telah digunakan oleh Luo Xiu, dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan teratas itu. Mungkin Luo Xiu akan mampu meroket dan masuk 3 besar dalam beberapa saat. Orang lain berkata dengan cara yang aneh. Kentut, itu sama sekali tidak mungkin. Orang tua Istana Jiutian adalah orang pertama yang marah karena anggota nomor 1 dari generasi muda di Istana Jiutian sekarang berada di peringkat ke-3. Sambil berbicara, matanya menyapu, ingin melihat siapa yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah dia mencoba memprovokasi keagungan tanah suci Istana Jiutian? Ya ampun, nilainya meroket lagi. Pada saat itu, terdengar teriakan seseorang lagi, membuat banyak orang tua yang hadir tidak dapat duduk diam. Karena skor Luo Xiu baru saja meroket dan berhenti sejenak, tiba-tiba meroket lagi, dari peringkat ke-7 ke peringkat ke-6, dan masih terus meningkat. Sial, kita hampir berada di posisi ke-5. Kalau terus seperti ini, kita pasti akan masuk 3 besar. Orang-orang tua itu tercengang, jenggot mereka berkibar, mereka tidak percaya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tuan Su,
Anda harus membuat keputusan tentang masalah ini. Orang tua dari Istana Jiutian tidak dapat tetap tenang lagi, dan menatap orang yang bertanggung jawab atas pertempuran keajaiban tak terkalahkan ini, Tuan Su. Mereka semua tahu bahwa Tuan Su ini memiliki senioritas yang mengerikan. Dia adalah orang kuat yang sudah ada sejak era kekacauan pertama. Para petinggi di dunia abadi, karena mereka mempercayakan masalah sepenting itu kepadanya, itu juga membuktikan bahwa Tuan Su ternyata luar biasa. Setidaknya dia bisa bertahan. Formasi penghitungan skor diatur dan diukir sendiri oleh saya. Tidak ada masalah, kata Tuan Su perlahan. Ini tidak mungkin. Ekspresi lelaki tua dari Istana Jiutian itu berubah, tetapi dia tidak berani meneriakkan 4 kata ini, karena jika dia mengucapkannya, dia akan mempertanyakan Tuan Su, dan itu hanya untuk bersenang-senang. Bab 3494 bertemu Raja Suci lagi. Di pegunungan dan hutan Purgatory Star, sosok Luo Xiu jatuh di dahan pohon besar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi berwarna hijau keemasan, seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi, dan dia sangat kuat. Dan di hutan belantara yang ia lewati, semua yang ada di sekitarnya hancur dan berantakan. Ada lebih dari selusin mayat hidup tingkat kaisar, semuanya berubah menjadi mayat, tergeletak di genangan darah. Makhluk hidup mengaku abadi. Tetapi selama inti keabadiannya hancur, tidak akan ada lagi eksistensi yang benar-benar abadi di dunia. Aku tidak pernah beristirahat sama sekali selama ini. Pada dasarnya aku telah membunuh semua makhluk penghancur kehampaan tingkat kaisar dalam radius 100.000 mil. Skorku seharusnya sangat tinggi sekarang, kan? Luo Xiu tersenyum tipis. Dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut peringkat ini. Namun, dia juga tahu bahwa begitu peringkatnya terlalu rendah, banyak orang akan melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab. Bahkan jika dia tidak peduli, setidaknya dia tidak bisa berada di sini. Dia akan kehilangan muka dari kakak laki-lakinya dan guru kaisar. Wajah. Lagi pula, dia bukan hanya dirinya sendiri. Dia juga murid dari master kekaisaran, dan dia adalah seseorang yang diandalkan dan dilatih oleh kakak seniornya. Tiba-tiba, indera spiritual Luo Xiu menyebar untuk mencari makhluk penghancur kehampaan lainnya, dan dia merasakan aura yang familiar. Nafas ini bukanlah nafas pemusnahan makhluk hidup, tetapi nafas kultivasi keabadian. Momen berikutnya, sosoknya berkelebat lalu menghilang. Antara gunung dan hutan, sebuah sungai besar mengalir deras dan deras. Di sebuah lembah di tepi sungai, sekelompok biksu berkumpul. Para biksu muda ini semuanya mengenakan pakaian seragam, dan mereka dapat dikenali dari pola pada pakaian mereka. Para biksu ini berasal dari klan 3 orang suci, yang merupakan klan teratas di dunia abadi, tidak jauh lebih buruk daripada 9 tempat suci abadi. Pemimpin orang-orang ini tentu saja adalah Raja Suci. Di antara 3 klan suci, generasi muda menghormatinya. Dalam pertempuran para jenius yang tak terkalahkan ini, Raja Surgawi Suci bertekad untuk menang dan perlu menghapus semua kehormatan dan aib masa lalu. Oleh karena itu, para tetua dari 3 orang suci telah lama membuat keputusan untuk membiarkan semua jenius muda di klan membantu Raja Surgawi Suci dan memenangkan gelar jenius yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, dimulai dari putaran penilaian pertama, para jenius lainnya dari klan 3 orang suci menggunakan metode rahasia agar bisa berpihak pada Raja Suci. Dengan jumlah orang yang banyak, mereka dapat memburu makhluk penghancur kehampaan dengan lebih cepat, dan kecuali Holy King, tidak ada orang lain yang akan mengambil tindakan untuk membunuh makhluk penghancur kehampaan. Sebaliknya, mereka akan menjebak mereka, melukai mereka dengan parah, dan akhirnya membunuh mereka. Biarkan Holy King menyelesaikannya. Raja Suci sendiri sangat kuat dan dapat memburu makhluk penghancur kehampaan tingkat kaisar sendirian. Ditambah dengan dukungan banyak jenius dari ras yang sama, skornya meningkat sangat cepat, dan dia memiliki harapan besar untuk memenangkan tempat pertama. Tempat pertama di babak ini. Meski menduduki peringkat pertama di babak pertama bukan berarti ia akan dipuji sebagai si jenius yang tak terkalahkan, tetapi setidaknya ia selangkah lebih dekat menuju cita-citanya. Lembah ini adalah titik berkumpul sementara mereka. Ada lebih dari 100 orang dari generasi muda 3 orang suci. Di antara ratusan orang ini, lebih dari 20 telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Meskipun mereka pada dasarnya berhasil menembus spesies sumber biasa, potensi masa depan mereka sangat terbatas. Namun, mereka masih berada di tingkat kaisar. Sekelompok 10 orang menyebar untuk mencari makhluk pemusnah. Setelah menemukan target, mereka melukai mereka dengan parah, menyegel mereka dengan senjata ajaib,
dan membawa mereka ke lembah, tempat Raja Suci membunuh mereka. Apa yang Chu Chen rasakan barusan adalah persis seperti pemandangan ini. Sepertinya ada orang yang suka melakukan trik jahat. Jika kekuatan mereka sendiri tidak cukup, mereka akan mencari jalan pintas untuk menang. Sosok Luo Xiu muncul di kejauhan, dengan aura tertahan, dan karakter swastika di matanya berputar, mengamati segalanya. Putra Suci, tidak banyak makhluk penghancur kehampaan yang tersisa di area ini. Lalu, cari area berikutnya untuk berburu. Sang Raja Suci berdiri perlahan dan berkata, sementara tanda di pinggangnya terus berkedip, mencatat pencapaian sejumlah besar makhluk penghancur kehampaan yang baru saja dibunuhnya. Tiba-tiba, Sang Raja Suci berbalik dan melihat ke suatu arah di kejauhan dengan mata yang sangat tajam. Ada apa? Hal itu membuat ekspresi 3 murid klan suci lainnya berubah, seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh yang tangguh. Karena keberadaan yang mampu membuat Raja Suci menjadi begitu berhati-hati dan bahkan mengubah wajahnya, mungkinkah ada makhluk penghancur kehampaan yang sangat mengerikan yang bersembunyi di sini? Namun, setelah tatapan mata berkumpul bersama, apa yang dilihatnya adalah sosok berpakaian hitam mondar-mandir di udara. Saya sangat bangga. Yang ketujuh tertinggi, Luo Xiu. Nama Luo Xiu pada dasarnya dikenal oleh generasi muda di dunia ini, dan pertempurannya yang paling terkenal adalah ketika banyak jenius yang telah bergabung dengan benih asal tertinggi berada di puncak ketenaran mereka. Raja Suci. Justru karena kekalahan itu, dapat dikatakan bahwa Raja Surgawi Suci sangat membenci Luo Xiu, tetapi dia hanya bisa menyembunyikan semua kebencian di dalam hatinya, berpura-pura tidak peduli, dan berpura-pura telah belajar dari kegagalan. Namun dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir untuk membalas rasa malunya. Luo Xiu. Ketika sepasang mata tertuju pada Luo Xiu, dia tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 200 tahun, tetapi sosok ini seperti merek, membuat Raja Suci menggertakkan giginya. Karena bagian terpenting dari ronde ini adalah membunuh makhluk hampa, Raja Surgawi Suci tidak pergi menemui Luo Xiu untuk membalas aibnya. Namun, dia tidak pergi menemui Luo Xiu. Tetapi pihak lain berinisiatif mengantarkannya ke rumah Anda. Aku sudah menunggumu. Raja Suci melangkah keluar, dan aura prinsip-prinsip yang kacau mengelilingi tubuhnya. Setiap helai prinsip-prinsip itu seperti seekor naga, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tunggu aku. Ketika Luo Xiu mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawa. Kamu bukan peri, apa yang kamu tunggu aku lakukan? Lelucon ini tidak ada apa-apanya. Namun saat kata-kata itu sampai ke telinga Sang Raja Suci, itu bagaikan jarum baja yang tajam, menusuk hatinya yang penuh dendam dan kegelapan. Ledakan. Jalan kekacauan itu bergolak, seolah-olah telah berubah menjadi lautan kekacauan dan memicu gelombang besar. Kultivasi tingkat puncak kaisar tidak diragukan lagi terungkap, dan tekanan yang sangat besar seperti jurang yang turun. Selama beberapa waktu, banyak jenius muda dari klan 3 orang suci memiliki kekaguman yang mendalam di mata mereka, karena Raja Orang Suci yang begitu kuat membuat orang tidak mungkin berpikir untuk membandingkan dan bersaing dengannya. Dia sangat kuat dan tak tertahankan. Ini adalah orang nomor 1 di klan 3 orang suci kita saat ini. Dengan kekuatan benih asal keos dan kultivasi Kaisar Agung di alam puncak, tidak ada seorang pun di alam asal yang dapat mengalahkannya. Kamu benar. Jenius sejati, makhluk tertinggi ketujuh, bagaikan ayam dan ubin di hadapan putra suci, dan rentan terhadap satu pukulan. Hanya ketika Anda secara pribadi merasakan tekanan agung ini, Anda dapat memahami betapa mengerikan dan kuatnya seseorang yang telah menguasai prinsip-prinsip tertinggi dan berada di puncak kultivasi Kaisar Agung. Terlebih lagi, meskipun Raja Suci pernah kalah dari Luo Xiu, dalam peringkat 12 tertinggi, Raja Suci masih berada di peringkat di atas Luo Xiu. Karena semua orang tahu betul bahwa kultivasi diri sejati sangatlah sulit. Saat pertama kali menerobos ke alam Kaisar Agung, Luo Xiu mungkin memang sedikit lebih baik daripada yang lain. Namun, lebih dari 200 tahun telah berlalu, dan mustahil bagi diri sejati Luo Xiu untuk membuat terobosan besar. Namun, orang-orang dengan benih asal tertinggi dapat membuat kemajuan besar dan maju dengan cepat. Kesenjangan tersebut secara bertahap melebar, dan orang-orang kuat di masa lalu ditakdirkan untuk mengalami kemunduran. Bab 3495, hancurkan dunia dengan satu pukulan. Luo Xiu, berkat dirimu, aku telah berlatih sangat keras selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini, mengalahkanmu dengan tanganku sendiri, dan menghapus kehormatan serta aib masa lalu. Kekuatan prinsip kekacauan terus berkumpul di tubuh Raja Suci, membentuk bayangan berbentuk manusia yang agung dan besar,
yang tampaknya mengandung kehendak Raja Suci, seperti para dewa dan iblis yang kacau, dengan aura yang agung dan luas. Ledakan. Itu seperti sambaran petir yang dahsyat jatuh, dan di tangan besar hantu para dewa dan iblis yang dahsyat, pedang petir yang dahsyat itu mengembun menjadi pedang petir yang dahsyat. Hanya hembusan pedang itu saja sudah membuat langit bergetar. Jelas, setelah kultivasi Raja Surgawi Suci mencapai puncak Kaisar Agung, penguasaannya terhadap prinsip-prinsip kekacauan juga mencapai tingkat yang benar-benar baru, jauh lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang dari 3 orang suci sangat bersemangat karena mereka percaya bahwa bahkan jika Luo Xiu menciptakan hal-hal yang mustahil berulang kali, karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, dia pasti akan dikalahkan oleh tangan orang suci miliknya sendiri dan menciptakan Raja Suci. Reputasi yang tak terkalahkan. Itu saja. Sang Raja Suci mencibir, "Penggal aku." Ledakan. Saat Raja Suci melambaikan tangannya untuk membuat gerakan menebas, hantu dewa dan iblis kekacauan yang agung dan besar, yang memegang pedang guntur kekacauan, menebas jatuh dari kehampaan dengan suara keras. Pedang ini lebih cepat dari kilat, menghancurkan ruang dan semua hukum dimanapun ia lewat, dan kekuatannya luar biasa. Kekuatan ini sungguh mengerikan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah pukulan yang harus dimenangkan. Ini adalah kekuatan hukum tertinggi di tingkat puncak Kaisar Agung. Orang-orang dari 3 orang suci tampak gembira karena ini adalah momen untuk menyaksikan sebuah legenda. Pada saat yang sama, mereka terpesona jauh di dalam hati mereka oleh kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Raja Suci. Namun, menghadapi serangan Raja Suci yang tak terkalahkan dan kuat, Luo Xiu menggelengkan kepalanya, tampak sedikit kecewa. Kupikir setelah berkultivasi hingga mencapai puncak Kaisar Agung, kau seharusnya bisa menjadi sangat kuat, tetapi ternyata kau lebih lemah dari yang kukira. Luo Xiu menghela napas dengan emosi, sepertinya kau terlalu kuat. Mengandalkan kekuatan benih tertinggi mengabaikan sifat sejati dirimu sendiri. Selagi berbicara, Luo Xiu melangkah maju, tubuhnya dipenuhi cahaya ilahi hijau emas. Ledakan. Dia membentuk segel tinju dengan tangannya, meninju keluar, dan menghantamkannya ke pedang guntur kekacauan. Retakan. Pedang Dewa Petir hancur berkeping-keping, namun tinju Luo Xiu tidak terluka, dan tubuhnya tetap tidak bergerak selamanya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang yang hadir tampak terkejut dan tidak percaya. Ekspresi Raja Suci juga sedikit berubah, tetapi dia segera tenang. Apakah menurutmu itu semua kekuatanku? Jika kamu berpikir begitu, kamu terlalu banyak berpikir. Saat dia berbicara, aura Raja Surgawi Suci bangkit kembali. Aura yang tadinya terasa sangat kuat dan menakutkan sekali lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi, membuat para biksu muda dari klan 3 orang suci merasa tercekik. Ternyata Sang Putra Kudus lebih berkuasa dari yang mereka bayangkan. Pada saat yang sama, Chaos Dao yang lebih kuat memadat dan berubah menjadi dunia yang kacau, seolah-olah akan menghancurkan surga selamanya. Tao berubah menjadi dunia. Ini adalah metode yang hanya bisa dikuasai oleh orang-orang kuat di alam sumber. Dan aku bisa melakukannya di puncak Kaisar Agung dengan Tao kekacauan. Bahkan jika kekuatannya jauh lebih rendah daripada orang-orang kuat di alam sumber, aku pasti akan membunuhmu. Mudah. Sang Raja Suci mencibir, dengan kegilaan di matanya. Tapi selama kau bersedia berlutut dan menundukkan kepalamu, ikuti aku dan jadilah pelayanku mulai sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Jelas, Raja Suci tidak bermaksud membunuh Luo Xiu dengan mudah dan menjadikannya pelayan perangnya. Tidak ada kesenangan yang lebih besar dalam balas dendam daripada ini. Luo, jika kamu tidak segera berlutut, apakah kamu ingin mati? Para murid dari 3 klan suci berteriak. Lagi pula, apa yang ditunjukkan Raja Surgawi Suci saat ini adalah metode orang kuat di alam sumber. Siapa di alam sumber yang bisa menghentikannya? Apa itu? Tao mengubah dunia, dan dia bahkan dapat menampilkan kekuatan magis yang begitu hebat. Pergerakan di sini juga menarik banyak orang lain untuk terbang. Ketika mereka melihat dunia yang kacau yang dikembangkan oleh Raja Surgawi Suci, ekspresi mereka tiba-tiba berubah karena terkejut. Jelas mereka juga tahu bahwa metode seperti itu benar-benar menantang surga dan tidak boleh dikuasai oleh tingkat Kaisar Agung. Mungkinkah ini kekuatan 12 tertinggi? Kesenjangan antara mereka yang telah memurnikan benih sumber tertinggi dan mereka yang belum memurnikan benih sumber tertinggi benar-benar di luar imajinasi. Terutama saat tingkat kultivasi menjadi semakin tinggi, kesenjangan akan menjadi semakin jelas. Tao menguasai dunia, tidak lebih dari itu. Luo Xiu menggelengkan kepalanya ringan. Apakah kamu masih sombong saat ini? Mata Raja Suci menunjukkan niat membunuh,
karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Ledakan. Saat berikutnya, dunia kekacauan ditekan. Di bawah kekuatan besar dunia Dao, kekuatan manusia tampak begitu tidak berarti sehingga mustahil untuk bersaing. Sudah kukatakan bahwa kau terlalu bergantung pada sumber kekacauan, dan kau tidak mengerti apa jati dirimu yang sebenarnya dan apa itu kekuatan. Ledakan. Dalam sekejap, Luo Xiu meninju lagi. Gerakan-gerakannya mungkin terlihat biasa saja, tetapi sesungguhnya gerakan-gerakannya mengandung banyak misteri dan kebenaran. Ledakan. Pukulan ini menembus dunia yang kacau, dan sistem Tao yang membangun dunia dengan cepat runtuh dan musnah di udara, meledak dengan aura kehancuran yang tak berujung. Apa? Kali ini, Raja Suci benar-benar terkejut. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir tercengang, dan tak bisa berkata apa-apa. Kekuatan yang benar-benar milik Anda adalah kekuatan. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah, betapapun kuatnya benih sumber yang kau gabungkan, kekuatan itu bukanlah milikmu. Jika Anda mengatakan bahwa Anda telah memulai jalan menuju jati diri Anda yang sejati, apa realisasi terbesar Luo Xiu? Itulah arti sebenarnya dari kekuasaan. Ada interpretasi lain dari kata diri sejati, yaitu apa yang benar-benar milik saya. Tak peduli seberapa kuat benih sumber yang menyatu itu, tak peduli seberapa tinggi kecocokan antara dirinya dengan benih sumber itu, tak peduli seberapa kuat daya yang dikeluarkan benih sumber itu dapat dipinjam. Lagi pula, itu hanyalah kekuatan pinjaman, bukan kekuatan yang benar-benar milikmu. Tapi dia berbeda. Apa yang ia kembangkan adalah jati dirinya yang sebenarnya, dan ia memahami dengan jelas arti sebenarnya dari jati diri yang sebenarnya dan arti sebenarnya dari kekuatan. Kekuatannya benar-benar miliknya sendiri. Ini tidak sulit untuk dipahami. Namun dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak banyak orang yang benar-benar dapat melakukannya. Beberapa orang juga menyebutnya kesatuan pengetahuan dan tindakan. Ada beberapa kebenaran di sini, tetapi Anda tidak dapat melakukannya hanya karena Anda mengetahuinya. Apa yang kita ketahui dan dapat kita lakukan adalah kesatuan antara ilmu pengetahuan dan amal, yang merupakan suatu keadaan yang sama sekali berbeda dan merupakan sublimasi dari tataran spiritual. Luo Xiu mempercayainya. Di masa lalu, para jenius yang memilih untuk menempuh jalan jati diri sejati mungkin telah memahami kebenaran ini dan memilih melakukannya tanpa keraguan. Tetapi hanya sedikit orang yang dapat berhasil pada akhirnya. Sekalipun mereka berhasil menempuh jalan ini, hanya sedikit orang yang dapat melangkah jauh di jalan ini. Momen ini menegaskan pemahaman dan praktik seseorang. Hati Luo Xiu benar-benar dipenuhi dengan emosi. Mungkin beberapa hal memang sudah ditakdirkan, atau mungkin semuanya adalah susunan takdir yang terbaik. Dia menempuh jalan ini dan berhasil menyadari makna yang sebenarnya.